Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Unan. Kali ini di Bincang Sehat Rumah Sakit Unan dengan saya Ilda. Nah Sobat Sehat, hari ini kita akan membahas tentang mata. Kenapa? Karena hari ini bertepatan dengan Hari Penglihatan Sedunia. Jadi, setiap tahunnya pada minggu kedua setiap Kamis di bulan Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Nah, untuk itu Sobat Sehat telah bergabung bersama kita dua orang narasumber, yaitu spesialis mata Rumah Sakit Unan. Kita sapa dulu ya, ada dua dokter kita, Dr. Reni dan Dr. Ayu. Halo dok. Halo Hilda. Gimana nih? Halo Dr. Ayu. Jadi dok, sekarang itu kan kita memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Nah, jadi kalau pembahasan kita ini sih sebenarnya tentang kasus yang banyak kita temui ya dok, yaitu terkait katarak. Nah, sebelumnya kita lanjut ini dok, kita mau tahu dulu nih sebenarnya katarak itu apa ya dok? Terima kasih Hilda. Terima kasih juga untuk Sobat Sehat Rumah Sakit Unan semua. Mungkin sebelum kita masuk ke katarak, nyambung sedikit dengan Hilda tadi, Hari Penglihatan Sedunia. Iya, betul. Jadi hari ini kita peringati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Nah, temanya tahun ini Hilda, cintai mata. Iya, Cintai mata kita, eyes, love ya. your eyes ya. Jadi cintai mata kita. Nah, mungkin mengenai penglihatan berarti berhubungan erat dengan kebutaan. Nah, jadi dari hasil survei ini baik di dunia maupun di Indonesia sendiri, penyebab kebutaan yang terbanyak itu yang pertama memang katarak. Katarak ya. Jadi yang katarak yang pertama diikuti oleh kelainan refraksi, kemudian ada glaukoma, kemudian ada retinopati diabetik dan penyakit-penyakit mata lainnya. Makanya mungkin kita lebih ke katarak ya, hari ini kita bahas ya. Jadi seperti Hilda tanya tadi, sebenarnya apa sih katarak itu? Mungkin katarak masyarakat luas udah sering sekali mendengar katarak. Nah, sebenarnya apa? Jadi katarak itu adalah kekeruhan pada lensa mata kita. Nah, mungkin yang lensa mata mana itu mungkin. Jadi kadang lemak di depan mata juga dibilang katarak. Jadi kalau lensa itu dia sebenarnya di dalam mata kita. Jadi kita kan punya yang warna hitam ini itu namanya kornea. Kemudian ada orang-orang mata kita yang kecil. Nah, di belakang orang-orang mata itu adalah lensa. Nah, itu yang mengalami kekeruhan. Jadi harusnya lensa kita berwarna bening seperti kaca, tapi karena sesuatu hal dia menjadi keruh. Jadi kalau kita lihat sepintas mungkin nggak jelas, tapi kalau kita perhatikan terlihat orang-orang matanya nggak berwarna hitam lagi, tapi mungkin warnanya sudah agak abu-abu atau sudah berwarna putih. Nah, itu adalah yang namanya katarak. Jadi adalah kekeruhan dari lensa mata manusia. Kekeruhan dari lensa mata manusia. Jadi kalau bahasa kita mungkin kabur ya dok ya? Gejalanya, gejalanya kabur. Gejalanya kabur. Nah, jadi satu gejalanya udah disebutin nih Dokter Ayu. Sebenarnya ada gejala lain nggak sih dok untuk katarak itu sendiri? Untuk katarak itu sendiri kan tadi sudah dijelaskan sama Dokter Reni bahwa adanya kekeruhan di lensa. Jadi kan awalnya itu pasien akan mengeluhkan kabur. Kemudian nanti dia misalnya kalau pasiennya berkacamata, kacamatanya itu akan cepat tidak nyaman gitu. Jadi baru misalnya baru diperiksa, nanti 3 bulan lagi katanya tidak nyaman dok gitu katanya. Kemudian gejala lainnya mungkin akan terlihat silau, ada silau penglihatannya. Kemudian kalau misalnya sudah parah sekali, kalau sudah matur istilahnya, atau sudah putih sekali, mungkin akan terlihat sangat gelap sekali penglihatannya. Begitu. Jadi tadi kan kita kaitkan nih dengan penjelasan Dokter Reni kalau misalnya katarak adalah satu penyebab kebutaan pada manusia. Nah, sebenarnya apakah kan ada nih penanganannya dengan operasi ya dok ya? Apakah yang udah buta itu bisa kita sembuhkan yang pasien katarak ini, atau sebelum kebutaannya terjadi itu yang bisa dicegahnya dok gitu operasinya? Terima kasih ya Hilda. Jadi mungkin mundur sedikit kita. Jadi katarak itu
tadi kan dia proses kekeruhan pada lensa. Nah, sebenarnya mungkin siapa dulu yang kena? Begitu. Jadi agar kita bisa masuk nanti ke pencegahannya. Jadi katarak itu karena dia adalah proses degenerasi sebenarnya, Hilda dan sobat sehat rumah sakit Unan semua. Jadi proses degenerasi, proses dari ketuaan. Jadi sama dengan pengaruh umur, kulit kita jadi makin kerut. Nah, begitu juga mata, lensa kekeruhannya terjadi kekeruhan lensa atau kebeningannya berkurang. Jadi makanya yang paling banyak menderita katarak adalah orang yang berusia tua. Jadi mulai di atas 40 sudah mulai, kemudian semakin tinggi umur, maka resiko untuk terjadi katarak mungkin lebih tinggi lagi. Misalnya kalau kita bandingkan orang usia di atas 50 dengan usia di atas 70, pasti akan lebih banyak katarak pada orang di atas 70. Nah, tapi bukan berarti anak-anak atau remaja itu tidak ada. Beresiko juga ya? Tetap beresiko, tapi yang paling banyak adalah pengaruh usia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang faktor lainnya yang bisa adalah selain usia, mungkin ada penyakit-penyakit tertentu. Misalnya orang gula atau diabetes, mungkin dia akan lebih cepat menderita gula dibandingkan orang normal. Kemudian mungkin orang-orang yang punya faktor keturunan, mungkin orang tuanya ada katarak, mungkin dia bisa juga resikonya juga lebih tinggi. Kemudian yang lainnya orang-orang karena paparan sinar matahari juga. Itu juga bisa menyebabkan resiko katarak lebih besar karena sinar UV. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Hilda tadi, apa yang kita cegah? Nah, kalau umur nggak bisa dicegah. Umur adalah perjalanan alami dari kita manusia. Umur tidak bisa kita cegah. Tapi kalau DM bisa. Seandainya kita belum menderita DM, berarti kita lakukanlah tindakan-tindakan untuk proteksi, jangan sampai kita terkena penyakit diabetes. Mungkin bincang-bincang kita terdahulu dengan penyakit dalam mungkin udah ya membahas ini. Nah, tapi kalau gulanya itu ternyata kita telah menderita gula, maka berarti gulanya harus kita kontrol. Rajin kontrol teratur dan usahakan gula darah itu di dalam batas normal. Ya. Kemudian kalau sinar UV berarti kita kurangilah paparan dengan sinar UV. Misalnya kalau Hilda ke pantai misalnya, pakailah kacamata anti UV. Jadi jangan diketawain temannya kalau pakai. Jadi kita pakai kacamata anti sinar UV. Makanya dulu orang-orang tua kita kalau mereka ke sawah, mereka kan pakai topi yang besar. Nah, itu sebenarnya bagus. Tujuannya adalah untuk mencegah paparan sinar matahari langsung ke mata. Kemudian apalagi misalnya merokok juga dikatakan juga merupakan faktor resiko. Jadi merokok berarti juga tidak bagus untuk kesehatan dari lensa kita. Nah, mungkin kemudian juga pemakaian obat, Hilda. Ada orang yang memakai obat-obatan tertentu secara bebas di mata. Jadi mereka ada keluar sedikit beli obat tetes mata. Nah, sebenarnya ada obat-obatan tertentu yang itu juga mencetuskan untuk terjadinya katarak. Jadi mungkin pemakaian obat mata secara bebas dihindari untuk menghindari resiko untuk terkena katarak. Yang terutama adalah obat-obat yang mengandung steroid namanya. Jadi obat-obatan steroid baik itu oral maupun tetes mata itu juga mempengaruhi pada kesehatan lensa. Mungkin itu ya. Iya, berarti nanti untuk tindakan operasinya nih dok, berarti kalau udah parah gitu emang tidak bisa lagi ya dok ya? Mungkin dokter Ayu yang lebih menjelaskan indikasi operasi kan ya? Indikasi operasi ya? Karena tadi kan itu baru faktor kita mencegah ya. Karena kan salah satu penyebabnya kan tadi katarak itu kan akan mengakibatkan kebutaan. Nah, jadi pas udah buta banget itu masih bisa nggak sih recovery-nya gitu loh? Itu indikasi operasi sendiri untuk katarak itu ada pertama indikasi dari pasien itu sendiri, misalnya pasiennya sudah merasa tidak nyaman dengan aktivitas yang sehari-hari, misalnya pasien itu seorang yang sering beraktivitas misalnya dengan melihat maka akan diindikasikan untuk ada operasi itu bisa. Kemudian lagi apabila kataraknya itu sudah sangat parah sekali gitu kan, bisa kita operasi. Jadi sedikit saya tambahkan ya. Jadi kalau sebenarnya katarak itu
tidak ada obat untuk mengobati katarak. Mungkin itu kita pegang dulu. Jadi kalau masyarakat kita tetes daun ini atau makan ini sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya karena dia adalah proses dari degenerasi lensa, tidak ada satupun obat-obatan yang bisa mengobati katarak. Tapi kita memperlambat atau mencegah yang tadi itu. Iya, betul. Nah, kemudian untuk tindakan operasi sebenarnya dari WHO itu sudah ditetapkan yang dikatakan buta itu berapa. Jadi ada namanya tajam penglihatan, visus. Kalau kita pakainya 6/18 istilahnya itu ya. Jadi kita begitu seseorang dikatakan katarak, dia harus kita periksa. Satu lagi yang penting tajam penglihatannya. Nah, kalau tajam penglihatannya itu sudah di bawah 6/18 yang tidak bisa lagi dikoreksi dengan kacamata, nah itu baru indikasi untuk operasi. Jadi sobat sehat Rumah Sakit Unan nggak usah khawatir begitu didiagnosa katarak oleh dokter, langsung yang terbayang di pikirannya adalah operasi. Sebenarnya tidak. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lewati. Jadi kalau visusnya dari hasil pemeriksaan di poliklinik itu lebih bagus dari 6/18, mungkin masih bisa kita bantu dengan kacamata agar dia lebih terang lagi matanya. Tapi seandainya misalnya dengan kacamata sudah kita kasih ternyata visusnya tidak bertambah bagus, baru kita indikasikan untuk operasi. Nah, seperti kata Dokter Ayu tadi, operasi sebenarnya adalah tindakan atau satu-satunya tata laksana untuk menghilangkan si katarak. Tapi ada indikasinya. Ditekankan lagi, tidak semua orang yang terdiagnosa katarak obat harus dioperasi, tapi kita tunggu dulu sampai penglihatannya 6/18 tadi yang kita buktikan dengan pemeriksaan di poliklinik. Kalau dia tidak bisa kita bantu dengan kacamata, baru kita operasi. Nah, untuk tekniknya sendiri Hilda, sebenarnya sekarang kita kan udah lebih maju lagi. Jadi ada namanya teknik vekoemulsifikasi. Kalau masyarakat umum mungkin mengenalnya namanya laser ya. Sebenarnya bukan, kurang tepat sih kita bilang laser, tapi vekoemulsifikasi. Dan kita Rumah Sakit Unan sudah punya. Jadi kita sudah punya alat vekoemulsifikasi dan termasuk alatnya yang canggih di Sumatera Barat. Jadi nanti itu sistemnya lensa itu kita pecah, kemudian kita keluarkan. Jadi sobat sehat nggak usah khawatir atau nggak usah membayangkan yang operasi berdarah, karena dia nggak berdarah, karena insisinya atau sayatannya itu sangat-sangat kecil, sehingga saking kecilnya nanti nggak perlu dijahit. Kemudian sobat sehat Rumah Sakit Unan sesudah operasi nggak dirawat inap, langsung pulang. Kemudian langsung pulang, bisa beraktivitas seperti biasa, paling tidak boleh kena air beberapa hari. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah membayangkan seperti yang dulu-dulu sampai berbulan-bulan, tidak. Jadi karena kita luka sayatnya sangat kecil, tidak dijahit, sehingga penyembuhannya juga cepat. Dan kita Rumah Sakit Unan sudah dipercaya oleh beberapa lembaga sosial. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Perdani, Persatuan Dokter Mata Sumatera Barat. Kita telah beberapa kali melakukan operasi katarak massal di sini. Sosialnya dengan teknik veko. Berarti kita pun sudah dapat kepercayaan dari Perdani, juga dari instansi sosial di Sumatera Barat. Berarti gitu ya sobat sehat, kita nggak perlu takut lagi kalau misalnya udah mulai ada gejala katarak, jangan lupa ke dokter dulu karena nggak semuanya harus dioperasi. Dan kalaupun harus operasi, insya Allah aman ya dok ya, bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, jadi ada pertanyaan nih dok, kita sempat membuka layanan pertanyaan gitu kan. Nah, ada yang nanyain begini, kan gejalanya kabur nih dok, jadi apakah kabur itu selalu katarak dok gitu, karena mereka kan udah cemas duluan gitu, ternyata kita bisa bantu dengan yang lainnya. Gimana tuh dokter Ayu? Jadi gini sobat sehat Rumah Sakit, jadi misalnya kita mengeluhkan adanya kabur, itu belum tentu katarak. Jadi sobat sehat mungkin periksakan dulu ke dokter mata. Di dokter mata nanti akan diperiksa secara lengkap matanya. Kalau misalnya di lensanya ada keruh, berarti itu katarak.
Tapi yang mungkin ada penyakit lainnya juga bisa menyebabkan penglihatan kabur. Contohnya mungkin pada pasien yang menderita DM misalnya kan, DM kalau misalnya sudah rusak di belakang retinanya itu juga bisa kelihatan kabur. Oke, sip begitu. Jadi sebenarnya ada yang bisa dibantu dengan obat atau kacamata ya dok ya, bukan katarak gitu. Ya, ada juga kalau misalnya kaburnya karena akibat dari kacamata, maka kita akan melakukan pemeriksaan kacamata. Baik, oke. Jadi semuanya itu tetap jangan diambil kesimpulan sendiri ya dok ya, apalagi nih kalau misalnya kita masih di daerah Padang yang orang-orangnya masih berpikir misalnya pakai daun sirih nih gitu, matanya kabur gitu, rendam pakai air Daun sirih sirih, gitu, nah. jadi kayaknya akan lebih mendingan. Nah itu gimana tuh dok? Jadi sebenarnya itu anggapan yang salah. Iya, efek sampingnya ada nggak tuh dok? Jadi mata kita ini kan suatu organ yang juga perlu sterilitasnya. Jadi kalau misalnya mata ada keluhan, misalnya mata merah atau mata buram misalnya ya, kemudian ditetes dengan air rebusan daun sirih, kadang kita kan nggak tahu di situ ada kuman atau apa. Nanti tetes ke mata, kumannya masuk ke mata. Nambah yang lagi. terjadi bukannya penglihatan menjadi terang lagi, tapi tambah lagi penyakitnya. Bisa infeksi atau mata merah, yang juga nanti ujung-ujungnya juga bisa menyebabkan kebutaan. Jadi hati-hati pemakaian obat-obatan tradisional yang berupa tetes ke mata. Oke, iya, yang namanya mata sensitif banget ya dok ya. Jadi kita nggak bisa main-main ya dengan mata. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, kapan sih kita harus ke dokter mata dok gitu? Apakah sakit sedikit harus ke dokter mata atau bisa ditangani dulu nih gitu? Kayak pasien-pasien kita kan biasanya kan mereka ke klinik atau puskesmas dulu gitu. Nah, kapan mereka harus ke dokter mata dok? Untuk katarak sendiri? Apa dulu? Ya, betul ya, seperti dok. Untuk katarak itu sendiri kapan dia ke dokter mata ya? Pencegahannya untuk mencegahnya mungkin ya pasien jika mengeluhkan penglihatannya sangat kabur, mungkin itu kita anjurkan untuk pergi ke rumah sakit. Misalnya kalau dia berkacamata, itu harus diperiksa kacamatanya tiap minimal sekali setahun gitu kan. Kemudian jika pasien sudah usia 40 tahun ke atas gitu yang sudah dijelasin tadi kan, katarak ini kan faktor risikonya usia tua kan, lebih dari 40 tahun ke atas, mungkin pasien ini secara berkala diperiksa ke dokter mata gitu. Kalau katarak tadi ya, Iya. Jadi katarak seperti yang dokter Ayu bilang tadi, keluhannya matanya buram, kemudian sering gonta-ganti kacamata tapi kok masih tidak cocok. Tapi mata buramnya terutama pada orang tua ya. Kemudian nah seandainya gejala-gejala tadi semua sobat sehat rumah sakit Unan memilikinya, berarti kan harus pemeriksaan dulu. Nah kalau kita dengan era sekarang ini berarti kita berjenjang. Kita harus periksakan dulu di fase 1-nya, nanti fase 1 dokter di fase 1 akan memeriksa lebih lanjut. Seandainya memang ada kecurigaan ke arah katarak, pasti akan dikonsulkan atau dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi, yaitu di rumah sakit. Nah sebenarnya ada kasus-kasus mata yang memang emergensi. Kalau emergensi itu kasus gawat darurat yang mungkin bisa saja langsung ke rumah sakit, biasanya ke IGD ya. Misalnya pasien mengeluhkan katarak, tapi kataraknya sudah terjadi komplikasi. Jadi salah satu komplikasinya bisa mengalami namanya glaukoma, glaukoma akut. Jadi glaukoma akut itu mata merah, sakit kepala mau muntah sampai nggak tahan ya karena sakit kepalanya, itu adalah kasus emergensi. Jadi kalau misalnya mengalaminya itu di rumah ketika sore atau malam hari, nah kalau kasusnya memang emergensi boleh ke IGD. Ya. Tapi kalau normalnya sebenarnya kita tetap berjenjang dulu. Jadi kasusnya kita ke fase 1 dulu. Nanti kalau memang perlu pemeriksaan lebih lanjut atau memang dokter
di puskesmas atau di vaskes curiga arah katarak, pasti mereka akan rujuk ke rumah sakit. Oke, betul. Oke, mungkin kita kayaknya udah sampai nih dok di pengunjung bincang sehat kita. Sebelum kita tutup nih dok, kita mau minta pesan-pesan nih untuk sobat sehat di rumah gitu dok. Mungkin dari dokter Ayu dulu dok. Pesan mungkin untuk kataraknya kali ya. Iya boleh. Untuk dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia untuk matanya juga boleh dok. Mungkin pesan-pesannya untuk matanya, mari kita menjaga mata. Kemudian kita ketahui bahwa tadi faktor risiko dari katarak itu kan ada salah satunya karena usia tua, karena penggunaan dari sinar ultraviolet. Maka mungkin pas sobat sehat yang bekerja di luar memakai kacamata sinar UV, kemudian memakan makanan yang sehat agar mencegah perlambatan dari katarak itu. Oke, kalau dari dokter ini sendiri nih dok. Jadi kalau dari dokter Ayu kan tadi sudah tentang kataraknya. Iya. Jadi saya mungkin tentang Hari Penglihatan Sedunianya. Oke, secara umum jadi jadi kenapa Hari Penglihatan Sedunia itu diperingati? Berarti itu sangat-sangat penting ya, sehingga tiap tahun diperingati. Jadi sebenarnya tujuannya adalah agar kita semuanya dari anak-anak sampai orang yang udah dewasa atau tua, kemudian laki-laki dan perempuan itu meningkatkan untuk kesadarannya tentang kesehatan mata. Jadi awareness kita tentang mata itu harus ditingkatkan. Makanya diadakan Hari Penglihatan Sedunia untuk mengingatkan kembali bahwa kesehatan mata itu sangat-sangat penting dan kita harus meningkatkan tadi itu awareness kita. Nah sebenarnya diharapkan semua orang itu ada pemeriksaan matanya. Dan sebenarnya kita periksa di rumah atau di lingkungan kita sendiri juga bisa. Tapi ingat Hilda, mata kita itu dua. Jadi kadang ada kita nggak sadar kalau ternyata salah satu mata kita itu sudah tidak melihat. Karena kita masih punya mata yang sebelah untuk melihat. Berarti ngeceknya harus itu termasuk dalam Hari Penglihatan Sedunia. Jadi masyarakat sendiri periksa sendiri. Jadi coba bandingkan, tutup matanya sebelah, tutup, bandingkan kedua-duanya. Nah, apakah penglihatannya sama atau jangan-jangan ada satu yang tidak melihat. Nah, demikian juga hak untuk melihat ini bukan cuma punya laki-laki, perempuan juga. Bukan cuma punya orang dewasa yang bekerja, anak-anak juga. Jadi kita harapkan dengan Hari Penglihatan Sedunia ini seluruh masyarakat itu terperiksa kesehatan matanya, sehingga kalau ditemukan ada gangguan penglihatan itu bisa segera diatasi. Baik sobat sehat, itu tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari dokter mata kita, ada dokter Ayu dan dokter Reni. Nah, jadi sobat sehat, ambil ilmunya, terapkan, dan jangan lupa jika sobat sehat mengalami gejala-gejala seperti tadi, kita bisa melakukan langsung kunjungan kepada dokter matanya. Dan jangan lupa kunjungi kami di Rumah Sakit Unan ke Poliklinik Mata di lantai 2. Oke sobat sehat semua, terima kasih untuk hari ini dan saya Ilda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.